Di salah satu drama Korea tuh dia nunjukin ada cewek nih, ceweknya good looking nih. Jadi di kantin itu antriannya panjang banget. Pas cewek itu datang jadi minggir semua, dia maju ke depan. Asik. Macam itu kan sebenarnya sarkasme kan. Banyak dianggap negatif karena orang merasa bahwa yang banyak disingkirkan gitu Bu ya. Terkadang memang good looking itu memang menyingkirkan juga gitu ya. Mas, Iya. privilege itu kan hak istimewa ya. Hak istimewa atau hak khusus yang diterima oleh seseorang atau sekelompok orang, yang mana itu tidak diterima atau diperoleh oleh orang lain atau kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Hafriliani. Kali ini kita balik lagi di podcast Komen, Komunikasi, Education, dan Entertainment. Nah, kali ini kita akan membahas tentang privilege. Nah, narasumbernya yang sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita, energi, cantik, dan wakil dekan bidang administrasi dan keuangan. Siapa lagi kalau bukan Ibu Fitria Yuliani, MA, Master of Art. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Hafri. Iya, alhamdulillah sudah berkumpul dengan kita di tengah-tengah kita pada hari ini ya. Kali ini kita Bu Fit akan membahas tentang privilege ya, yang lagi ins di sosial media ya, atau media sosial. Nah, kita mungkin langsung saja ya, kita menanyakan secara langsung pada Bu Fitri bagaimana privilege. Kan terkadang Bu Fit kita privilege ini kan sering dianggap negatif ya dengan banyak orang gitu ya. Nah, mungkin dari sisi akademisinya boleh dikupas secara yang positifnya gitu ya. Bagaimana menurut Bu Fit tentang privilege? Oke, jadi kita sebagai akademisi itu harus mengamati ya fenomena-fenomena yang lagi seperti yang di sosial media. Nah, sebenarnya topik tentang privilege ini sudah dibahas sejak atau sudah menjadi tren topik sejak 1-2 tahun yang lalu. Sudah banyak dibahas oleh content creator. Cuman memang baru-baru ini, akhir-akhir ini topik tentang privilege ini mulai naik lagi, jadi in lagi ya di social media. Melalui For Your Page kalau kalau tahu ininya apa sosial medianya ya gitu ya. Cuman yang memang dibahas itu lebih kepada beauty privilege-nya. Beauty privilege yang banyak dibahas di sosial media. Sebenarnya kita mesti paham dulu sih apa maksud atau apa definisi dari privilege itu sendiri. Kalau misalnya kita merujuk ke KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, privilege itu kan hak istimewa ya. Hak istimewa atau hak khusus yang diterima oleh seseorang atau sekelompok orang, yang mana itu tidak diterima atau diperoleh oleh orang lain atau kelompok lain. Nah itu, jadi hanya sebagian orang saja. Ya, jadi namanya istimewa. Jadi nggak secara umum didapatkan oleh orang lain. Itu sih sebenarnya definisi dari privilege. Nah, jadi dikait-kaitkan nih dengan tentang beauty privilege, atau misalnya financial privilege atau connection. Nah, banyak kata privilege itu banyak dikaitkan dengan 3 itu tadi. Tapi betul kata Bu Fitri ya, tapi yang kebanyakan itu memang sepertinya tentang beauty dan networking itu tadi. Yes, connection, kemudian finansial betul. Jadi kayak kalau misalnya beauty itu privilege itu banyak dikaitkan misalnya orangnya itu performanya bagus, good looking misalnya. Ya, gitu. Jadi dia banyak dapat keuntungan dari penampilannya itu. Nah, itu banyak dianggap negatif karena orang merasa bahwa yang banyak disingkirkan gitu Bu ya. Yes, jadi mungkin dengan apa yang dia miliki, maksudnya dengan penampilan dia nggak perlu berusaha banyak gitu untuk mendapatkan sesuatu. Padahal positifnya Bu, padahal sebenarnya positifnya Bu mungkin ini ya bisa dikatakan kalau dia
punya privilege beauty itu tadi, ya wajar dari anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan Yang Maha Esa ya. Iya, sebenarnya privilege bisa milih kita. Betul. Dia memang diciptakan. Iya. Seperti teman saya ada tuh, ya dari Angel, memang dia diciptakan memang cantik dari lahir Bu gitu. Dan gimana ya, memang anugerah dari Tuhan tuh nggak bisa kita itu ya, barokallah lah Bu Fitri ya. Barokallah. Itu dari segi beauty nih Bu. Nah, beauty. Ya, dari segi ini networking atau misalnya dari connection, networking. Orang misalnya ada koneksi atau ada family di satu perusahaan misalnya. Jadi dengan adanya koneksi tersebut, orang bisa dengan gampang masuk. Betul. Misalnya. Jadi lebih dipandang secara negatif, padahal sebenarnya semua orang kalau mau menyadari kita punya privilege kita masing-masing. Betul. Ya, terkadang kita juga tidak menyadari itu ya Bu ya. Iya. Seperti mungkin kalau kita punya networking itu sebenarnya itu plusnya saja. Ya kan, bagaimana kita mungkin perform kita yang ditunjukkan dengan kemampuan yang kita punya Bu Fitri ya. Tergantung sih bagaimana pandangan kita terhadap itu. Iya, bagaimana kita menilai diri kita dan bagaimana kita menilai orang lain. Iya, sebenarnya harus objektif juga Bu ya, jangan subjektif terus ya melihat sesuatu. Jadi misalnya kayak gini, ada seorang anak nih yang memang latar belakang keluarganya berada. Betul. Dia punya privilege dari orang tuanya, dia bisa bersekolah di tempat yang bagus misalnya. Nah, itu tergantung dia lagi nih, gimana bisa memanfaatkan privilege yang dia punya. Iya, betul. Dan itu sebuah keuntungan ya Bu ya bagi anak-anak yang mempunyai orang tua yang memang dari sononya sudah kualitasnya secara keuangan maupun keilmuan sudah memadai gitu ya. Nah, tinggal mungkin anak-anak yang tidak memiliki keuntungan itu gitu ya, keberuntungan itu, ya memang harus mencari, harus bekerja keras gitu Bu ya. Harus berusaha gitu untuk mendapatkannya. Ya pun sebenarnya kalau orang yang punya privilege untuk sekolah di tempat yang bagus misalnya, dia bisa memanfaatkan itu dengan baik atau enggak. Betul. Nanti bakal dapat pekerjaan yang bagus atau enggak, ya kan? Kalau ternyata dia cuman bisa menerima gitu tanpa memanfaatkan dengan baik apa yang diberikan oleh orang tuanya terhadapnya, kan jadinya juga outputnya nggak ini juga kan, misalnya nggak baik juga gitu. Betul yang disampaikan oleh Bu Fitri ya. Mungkin kita juga bisa mendengarkan dari Bu Fitri secara keilmuannya, atau ada teori yang menggambarkan Bu, atau yang bersinggungan dengan privilege ya kan. Ini bisa menjadi sebuah referensi juga untuk mahasiswa ataupun anak-anak sekolah untuk bisa melakukan sebuah penelitian kecil atau riset, atau bahkan kalau anak-anak kampus bisa melakukan untuk skripsinya gitu Bu ya tentang privilege. Gimana Bu secara teoritisnya Bu? Jadi kalau misalnya kita orang komunikasi ya, sebenarnya banyak topik yang bisa kita angkat jadi penelitian, termasuk privilege ini. Jadi kemarin sempat baca nih di Handbook of Theory Communication, ternyata ada nih bahasan tentang privilege. Jadi pembahasan tentang privilege di teori itu memang lebih kepada penindasan yang bekerja melalui keuntungan yang didapat oleh sebagian pihak yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang mengalami penindasan tersebut. Jadi teori tersebut melihat fenomena bahwa memang ada nih kelompok orang yang punya keuntungan atau punya hak-hak istimewa yang nggak didapatkan oleh orang lain. Oh gitu ya. Nah itu bisa dikaji sebenarnya, bisa dikaitkan dengan fenomena-fenomena yang kayak ada di sosial media atau fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Karena kalau misalnya ngomongin privilege itu kan nggak terbatas tentang keuangan, tentang beauty atau misalnya tentang connection. Kalau katanya si Maudy Ayunda ya, dia pernah bahas tentang ini nih. Orang tua yang sportif itu juga termasuk privilege. Betul. Iya, banyak anak yang orang tuanya nggak sportif terhadap pilihannya. Jadi mereka diberikan kebebasan ya Bu Fitri. Iya, itu privilege. Diberi kebebasan untuk bisa berkreasi, ekspresif, pengen menggapai cita-citanya, pengen mau jadi ini misalnya didukung gitu kan. Bisa jadi begitu ya. Ada orang tua yang
acuh tak acuh misalnya, atau otoriter gitu ya. ada yang otoriter gitu. Ada yang demokratis ya, seperti Bu Fitri. Oh my God. Oke, kalau begini kita tidak terasa ya waktunya ya untuk bisa bicara tentang privilege. Memang ini sebenarnya lagi in ya, lagi yang benar-benar dibicarakan anak-anak muda gitu ya. Bahkan kita juga tidak merasakan yang kita bicarakan sebenarnya ada di lingkungan kita gitu. Kita sebenarnya ada juga sih yang pengalaman gue secara pribadi. Sebenarnya banyak kali pengalaman. Iya pengalaman ya. Banyak gitu ya. Sebenarnya lagi ngantri nih, ngantri untuk ngantri apa gitu ya. Nah ternyata di samping ini ada koneksi orang di dalamnya gitu. Jadi dia maju paling depan. Dia maju lah ke depan. Sedangkan kita yang udah nunggu nama ini ngantri nggak bisa, dipotong dulu ke situ. Nah itu sebenarnya itu udah kekuatan orang dalam ya, networking itu tadi, jaringan itu tadi Bu Fitri ya. Bisa dikatakan begitu kali Bu Fitri ya. Jadi sebenarnya tergantung bagaimana kita memaknai benar. Secara positif atau secara negatif ya kan. Tapi mungkin kita sebagai muslim harus berpikir positif juga Bu ya. Mungkin dia privilege beauty-nya memang ya, harus dari gennya tabayun. Datangin dulu orang. Iya, datangin dulu orang. Kita jangan dia udah ngambil karcis nomor 1 betul gitu. Mungkin dari pagi ngantri. Nah kita baru datang. Iya gitu, pergi dulu sebentar berbelok arah gitu kan, kita masuk nih. Betul. Gitu Bu Fitri ya. Ada juga film Korea, drama Korea yang nunjukin tentang ini kayak sesuatu yang bisa dikaji sebenarnya. Ini ternyata menggambarkan privilege nih. Di salah satu drama Korea tuh dia nunjukin ada cewek nih, ceweknya good looking nih. Jadi di kantin itu antriannya panjang banget. Pas cewek itu datang jadi minggir semua, dia maju ke depan. Macam itu kan sebenarnya sarkasme kan. Betul. Tetapi ya memang, tapi kita tuh nggak bisa ya menghindari itu gitu ya. Terkadang memang good looking itu memang menyingkirkan juga gitu ya. Iya, tanpa kita sadari. Kadang kita lagi wawancara gitu Bu Fitri, wawancara kerja gitu ya. Orang-orang yang good looking ini terkadang juga didahulukan. Karena kenapa? Ini yang positifnya ya. Seperti kalau seandainya di salah satu instansi gitu ya, memang mereka membutuhkan orang-orang good looking supaya menarik orang untuk bisa ikut serta di dalamnya gitu. Contoh, seandainya apa sih bank gitu ya. Kalau di bank itu kan bahkan tinggi pun juga dilihat ya, tinggi minimalnya berapa gitu ya. Jadi itu mungkin menjadi sebuah tolak ukur juga untuk sebagai bagian instansi itu. Tapi itu kan positif ya, artinya itu kan juga mengecilkan orang lain, tidak, tapi memang standarnya minimal misalnya tingginya 160. Nah itu kan umum ya, tapi memang ada standarnya gitu. Iya kan, makanya tadi sebenarnya kita jangan lihat dari sisi negatifnya ya. Macam tadi misalnya di bank dia butuh yang good looking untuk misalnya ditaruh di depan. Betul. Tapi misalnya yang di bagian yang bagian hitung-menghitung, back office ya, back office-nya dia butuh yang teliti, yang teliti misalnya. Belum tentu yang good looking itu cepat dalam menghitung gitu Bu ya. Betul. Itu misalnya ada bidang lain yang bisa menampung kita misalnya. Ya. Terkadang kita ditempatkan di porsi yang itu ya, sesuai dengan porsinya ya, sesuai dengan porsi dan kemampuannya ya Bu Fitri ya. Kesehatan tuh juga itu loh, privilege ya. Banyak orang yang nggak punya kesehatan yang cukup untuk bisa menikmati banyak makanan. Betul. Orang yang kolesterol nggak bisa makan yang enak-enak misalnya gitu kan. Nanti privilege kita yang punya kolesterol misalnya gitu kan. Alhamdulillah bisa menikmati dua ini Bu Fitri ya. Saya kayaknya kena kolesterol aja gitu ya. Iya, atau darah tinggi nggak bisa Bu Fitri ya. Oke. Berharapnya ini menjadi sebuah positif ya, kita melihat sesuatu. Jangan sampai nanti kita ketika melihat teman kita yang punya beauty privilege ini, akhirnya kita wajar aja, padahal enggak. Di samping itu dia mungkin punya kemampuan ini gitu ya, punya sesuatu yang bisa ditonjolkannya. Nah beauty-nya ini mungkin keunggulan tersendiri gitu yang memang diberikan oleh sang pencipta gitu Bu Fitri ya.
Jadi mungkin kita harus berpikir positif terus menerus ya. Jadi yang harus kita tanamkan dalam diri kita itu bahwa semua orang itu punya privilege-nya masing-masing. Kita harus sadari bahwa dia punya itu, tapi kita punya ini loh. Benar, iya. Dan bagaimana kita bisa memaksimalkan privilege yang kita punya, ya kan? Iya betul. Terkadang saya juga begitu dengan mahasiswa. Jadi saya bicara di dalam kelas, saya bilang bahwa setiap orang itu punya kans yang sama, peluang yang sama. Jadi jangan pernah minder ketika kita mungkin tidak good looking. Tetapi kenapa kamu tidak good? Oh mungkin kamu punya bahasa Inggris, kamu lancar, saya bilang begitu. Jadi ada kita menonjolkan keistimewaan setiap orang itu pasti ada. Dan good looking tuh sebenarnya ini sih tergantung orang-orang melihatnya ya. Betul. Konsep ya Bu Fitri ya. Bagaimana kita berpenampilan dengan baik. Betul. Kadang kan konsep cantik, ganteng, tampan dan sebagainya itu kan beda ya. Iya. Konsep mungkin kalau wanita cantik menurut saya berbeda, ganteng menurut saya berbeda. Misalnya berbeda, Bu Hafri sukanya yang berewokan. Iya gitu ya. Kalau Bu Fitri klinis gitu. Ya jadi kan punya cara pandang berbeda dalam melihat sebuah konsep Bu Fitri ya. Jadi hal yang wajar. Dan yang kayak gini nih bisa jadi bahan untuk diteliti gitu ya. Betul. Dikaji Bu Fitri ya. Ya berharapnya seluruh mahasiswa Bu Fitri dari pembicaraan saya dengan Bu Fitri hari ini ya tentang privilege bisa menjadi referensi ke depannya untuk mahasiswa untuk bisa membuat sebuah skripsi, sebuah penelitian. Ujung-ujungnya kalau melihat fenomena tuh ujung-ujungnya bisa jadi tugas akhir nih. Betul. Selain itu ranah kita tentang media sosial juga Bu Fitri ya. Kalau orang komunikasi itu dari mana-mana aja bisa dikaji. Iya. Udah gak kerasa ini Bu Fitri udah 5 jam 5 jam berlalu yang kami lalui bersama gitu ya dalam acara komen ini ya, Communication, Education and Entertainment. Kali ini mungkin nggak ada lagi Bu Fitri yang mau disampaikan, kira-kira gimana kesimpulannya? Paling itu sih kalau misalnya harus ngasih penutup tadi perlu kita sadari bahwa kita punya privilege kita masing-masing. Jadi jangan memandang secara negatif, tapi kita gali potensi yang kita punya. Itu sih sebenarnya. Oke, baik. Saya sebelumnya terima kasih banyak untuk Bu Fitri yang sudah menyempatkan hadir di sini membahas gitu ya. Karena jam terbang beliau ini padat ya. Jadi agak sulit juga untuk bisa memadupadankan waktu untuk bisa berdiskusi bersama. Saya Hafri Yuliani. Saya Fitri Yuliani. Iya, kami sama-sama Yuliani. Jangan ujungnya ya, tapi binnya berbeda itu. Oh iya, bin yang berbeda. Oke. Mungkin pembicaraan kita tentang privilege hari ini cukup ya. Jadi jangan, kalau saya melihat dari apa yang disampaikan oleh beliau Ibu Fitri ya, bahwa kita pertama harus berpikir positif gitu ya, jangan memandang privilege yang dimiliki oleh setiap orang itu negatif ya, dan harus memunculkan ya, harus apa Bu? Punya setiap orang punya gitu ya, privilege-nya masing-masing gitu. Punya potensi yang masing-masing. Punya keunggulannya masing-masing. Ya, dan punya kans yang sama. Yes. Ya. Mungkin itu aja Bu Fitri, terima kasih banyak untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan untuk podcast kita selanjutnya. Dan jangan lupa untuk e-commerce ya, untuk terus aktif subscribe, like dan komen ya, jangan sampai lupa itu ya. Terima kasih banyak. Saya Hafri Yuliani dan narasumber kita hari ini yaitu Ibu Fitri Yuliani. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam communication, education dan entertainment.